Hai, assalamualaikum. Di video kali ini aku mau berbagi resep udang saus padang yang cara membuatnya itu simple, mudah, dan rasanya udah pasti enak banget. Untuk teman-teman yang penasaran sama resepnya dan apa aja bahan yang kita gunakan, yuk tonton terus videonya sampai selesai, jangan di skip ya. Untuk bahan utamanya, di sini kita sudah siapkan 250 gram udang. Di sini kita menggunakan udang segar seperti ini, dan ini udangnya juga sudah kita cuci dengan menggunakan perasan jeruk nipis. Lalu di sini kita juga menggunakan 1 buah jagung manis. Nah, ini jagung manisnya juga sudah kita potong-potong. Untuk potongannya itu bebas ya, sesuai selera aja. Ini nanti akan kita rebus sampai empuk. Langsung aja kita siapkan bumbu irisnya. Di sini kita menggunakan 1 buah bawang bombay. Lalu ini bawang bombaynya kita iris tipis-tipis seperti ini. Jika bawang bombaynya sudah selesai kita iris-iris, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita siapkan bumbu halusnya. Di sini kita menggunakan 15 biji cabai merah keriting. Untuk teman-teman jika ingin rasanya ini lebih pedas lagi, boleh tambahkan cabai rawit. Lalu kita gunakan juga 1 ruas jahe. Ini bumbunya biar lebih gampang kita haluskan saja dengan menggunakan blender. Lalu kita tambahkan juga 3 siung bawang putih dan 6 siung bawang merah. Kemudian 2 buah tomat ukuran sedang. Ini tomatnya kita buang dulu bagian ujungnya atau yang hitamnya yang seperti ini. Kemudian kita potong-potong. Jika tomatnya ukurannya agak besar, cukup gunakan 1 aja. Lalu kita tambahkan juga minyak goreng biar lebih mudah di dalam blendernya. Ini langsung aja kita blender. Lanjut jagung manis yang sudah kita potong tadi kita rebus dengan menggunakan air panas. Di sini kita rebus lebih kurang 10 menit sampai jagungnya ini empuk ataupun lunak. Jika jagungnya sudah mulai empuk seperti ini, langsung aja kita angkat dan kita tiriskan. Kemudian ini jagungnya kita sisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya kita panaskan sedikit minyak goreng. Kemudian kita tumis bawang bombay yang sudah kita iris-iris tadi. Ini bawang bombaynya kita tumis sampai harum, sampai bawang bombaynya itu layu. Jika dirasa bawang bombaynya ini sudah harum, langsung aja kita masukin bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Ini kita tumis sampai matang, sampai harum dan tanak. Jangan lupa kita tambahkan juga 1 lembar daun salam dan 3 lembar daun jeruk. Jika daun jeruknya agak besar, cukup gunakan 1 atau 2 aja. Ini cabenya kita tumis sampai harum, sampai nanti berubah warna agak kemerahan dan mengeluarkan sedikit minyak seperti ini. Nah, ini cabenya sudah harum, langsung aja kita masukin udangnya. Lalu akan kita aduk dan kita masak sampai matang. Jika udang dengan bumbunya sudah tercampur merata seperti ini dan udangnya juga sudah berubah warna agak kemerahan, langsung aja kita masukin air putih secukupnya atau lebih kurang 200 ml. Lalu ini akan kita masak kembali sampai matang, sampai nanti kuahnya ini mendidih. Nah, ini kuahnya sudah mendidih, langsung aja kita masukin setengah sendok makan garam halus atau secukupnya. Lalu kita masukin juga 3 sendok makan saus sambal. Kita masukin juga 1-2 sendok makan kecap manis. Lalu setengah sendok makan saus tiram. Royco ayam secukupnya dan merica bubuk sesuai selera. Jika semua bumbunya sudah kita masukin, ini akan kita masak dan kita aduk kembali sampai merata. Jika sudah tercampur merata seperti ini, langsung aja kita masukin jagung manis yang sudah kita rebus tadi. Lalu kita aduk dan kita masak kembali sampai matang, sampai nanti sausnya ini sedikit mengental. Tidak lupa kita tambahkan daun bawang secukupnya agar udang saus padangnya ini lebih harum lagi. Pada saat memasak udang saus padang ini, jangan lupa dikoreksi rasanya. Jika dirasa bumbu ataupun garamnya kurang, boleh ditambahkan.
Nah, ini udang saus padangnya sudah matang, bumbunya juga sudah mengental seperti ini dan rasanya juga sudah pas. Langsung aja kita matikan api kompor lalu kita pindahkan ke piring saji. Ini dia udang saus padang ala dapur Meganya sudah jadi. Warnanya sangat cantik dan pastinya ini sangat menggugah selera. Untuk bahan utamanya di sini kita sudah siapkan ikan gambolo Aceh secukupnya. Kemudian ini ikannya akan kita bumbui dengan garam halus secukupnya. Lalu kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Jika ikannya sudah terbaluri dengan garam secara merata, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita siapkan bumbu irisnya. Kita gunakan 10 biji cabai merah keriting. Kemudian ini cabainya kita iris seperti di video. Jika cabai merahnya sudah selesai kita iris-iris, ini kita tepikan terlebih dahulu. Lanjut kita juga menggunakan 10 biji cabai hijau keriting. Kemudian ini cabainya sama kita iris-iris juga. Jika teman-teman ingin rasanya nanti lebih pedas lagi, boleh tambahkan cabai rawit. Kemudian kita juga menggunakan 1 buah tomat ukuran sedang. Lalu ini tomatnya sama kita iris-iris juga. Kalau tomatnya ini sudah selesai kita iris-iris, ini kita tepikan terlebih dahulu. Kita juga menggunakan 2 siung bawang putih ukuran sedang. Kemudian ini bawang putihnya kita iris tipis-tipis. Lanjut kita juga menggunakan 6 siung bawang merah. Kemudian ini bawang merahnya sama kita iris-iris juga. Nah, ini semua bahannya sudah selesai kita iris-iris. Langsung aja kita panaskan minyak goreng secukupnya. Kemudian kita goreng ikan yang sudah kita bumbui tadi. Ini ikannya kita goreng sampai matang, sampai nanti warnanya itu kecoklatan. Pada saat membaliknya dipastikan dulu bagian bawahnya ini sudah matang. Kalau tidak takutnya nanti ikannya ini mudah hancur. Nah, ini ikannya sudah matang dan kecoklatan seperti ini. Langsung aja kita angkat dan kita tiriskan. Langkah selanjutnya kita goreng ataupun kita tumis bawang merah dengan bawang putih yang sudah kita iris-iris tadi. Ini bawangnya kita masak sampai harum dan wangi. Jika bawangnya sudah harum, langsung aja kita masukin tomatnya, kemudian kita masak sebentar. Lanjut kita masukin cabai merah dengan cabai hijaunya. Kemudian ini akan kita aduk dan kita masak sampai matang, sampai nanti cabainya itu layu. Pada saat memasak cabainya ini, jangan lupa gunakan api kecil ya, agar nanti rasa cabainya itu enak dan juga tidak mudah gosong. Langsung aja kita masukin bumbunya. Di sini kita menggunakan setengah sendok teh garam halus, lalu micin atau penyedap rasa secukupnya. Kita juga menggunakan sedikit royco ayam. Jika semua bumbunya sudah kita masukin, ini akan kita aduk dan kita masak kembali. Pada saat memasak cabainya ini, jangan lupa dikoreksi rasa. Jika dirasa garam ataupun bumbu yang lainnya kurang, boleh ditambahkan. Nah, ini cabenya sudah matang, rasanya juga sudah pas. Langsung aja kita matikan api kompor, lalu kita campurkan ikan yang sudah kita goreng tadi. Ini akan kita aduk sampai merata, sampai ikannya ini terbaluri dengan cabai secara menyeluruh. Kalau ikannya sudah terbaluri dengan cabai secara merata seperti ini, langsung aja kita pindahkan ke piring saji. Nah, ini dia ikan goreng bumbu irisnya sudah jadi. Cara membuatnya cukup simpel dan pastinya ini rasanya enak banget, apalagi kalau kita makan dengan nasi hangat. Untuk bahan utamanya, di sini kita sudah siapkan 6 ekor ikan gombolo Aceh. Nah, ini ikannya nanti akan kita goreng sampai matang. Jika tidak ada jenis ikan ini, boleh menggunakan jenis ikan yang lainnya. Lalu untuk campurannya, di sini kita menggunakan 1,5 buah wortel. Jika wortelnya agak besar, cukup gunakan 1 aja. Kemudian ini wortelnya akan kita potong-potong membentuk korek api seperti ini.
Kita juga menggunakan satu buah japan. Untuk japannya ini sama, kita potong membentuk korek api juga. Jika wortel dengan japannya sudah selesai kita potong-potong, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Langsung aja kita siapkan bumbu halusnya. Di sini kita menggunakan 20 biji cabai merah keriting. Jika ingin nanti rasa masakannya itu lebih pedas lagi, boleh tambahkan cabai rawit secukupnya. Kemudian kita gunakan juga sedikit kunyit dan 1 siung bawang putih, lalu 1 ruas jahe. Kita juga menggunakan 8 siung bawang merah. Lalu kita tambahkan santan secukupnya biar lebih mudah di dalam blendernya. Kemudian ini akan kita haluskan. Setelah bumbunya selesai kita siapkan, langsung aja kita goreng ikan yang sudah kita siapkan tadi. Nah, ikan ini kita goreng sampai matang, sampai nanti warnanya itu kecoklatan. Pada saat menggoreng ikannya, jangan lupa dibolak-balik agar matangnya merata. Jika ikannya sudah matang, langsung aja kita angkat dan kita tiriskan. Ini ikannya akan kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut bumbu yang sudah kita haluskan tadi, kita tumis sebentar. Ini kita tumis sampai kadar airnya itu menyusut. Kita masukin juga setengah lembar daun kunyit, 1 batang serai, lalu 1 lembar daun jeruk dan 1 lembar daun salam. Ini bumbunya akan kita tumis sampai harum. Jika bumbunya ini sudah harum dan kadar airnya menyusut, langsung aja kita masukin wortel dengan japan yang sudah kita potong-potong tadi. Lalu ini akan kita aduk sampai tercampur merata. Langsung aja kita masukin santannya. Di sini kita menggunakan 500 ml santan murni. Kemudian ini akan kita masak sampai matang, sampai nanti wortel dengan japannya itu empuk. Kita tambahkan 10 biji cabai rawit agar nanti masakannya itu lebih wangi ataupun harum. Ini masakannya kita aduk terus sampai mendidih. Jika kuahnya sudah mendidih dan wortel dengan japannya juga sudah mulai empuk seperti ini, langsung aja kita masukin bumbunya. Kita masukin 1 sendok teh garam atau secukupnya. Kemudian kita tambahkan juga micin sesuai selera. Royco ayam secukupnya. Jika semua bumbunya sudah kita masukin, ini akan kita aduk kembali sampai merata. Jangan lupa dikoreksi rasanya. Jika dirasa garam ataupun bumbu yang lainnya kurang, boleh ditambahkan. Nah, ini rasanya sudah pas. Langsung aja kita masukin ikan yang sudah kita goreng tadi. Kemudian ini akan kita masak sebentar sampai bumbu ataupun kuahnya ini menyerap ke ikannya. Ini kita masak sampai nanti kuahnya itu sedikit menyusut ataupun kuahnya itu sedikit mengental. Nah, ini olahan ikan yang dicampur dengan japan dengan wortelnya sudah matang, rasanya juga sudah pas, kuahnya juga sudah mulai mengental seperti ini. Langsung aja kita matikan kompor, kemudian kita pindahkan ke piring saji. Pertama di sini kita siapkan dulu sebanyak 500 gram ikan maco labu. Di sini kita menggunakan ikan maco labu yang ukuran kecil seperti ini. Kemudian ini akan kita bumbui dengan garam halus secukupnya. Kita aduk sampai garamnya ini tercampur merata ke ikannya. Jika garamnya sudah tercampur merata ke ikan, ini ikannya kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian untuk campurannya di sini kita menggunakan terong hijau secukupnya. Langsung aja ini terongnya kita bersihkan, kita bela. Jika terongnya sudah selesai dibela, ini langsung aja kita rendam menggunakan air bersih agar terongnya tidak mudah menghitam. Jika terongnya sudah selesai dibersihkan, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian kita juga menggunakan setengah papan tempe atau secukupnya. Ini tempenya akan kita potong-potong dadu. Untuk potongan tempenya itu bebas ya, sesuai selera aja. Jika tempenya sudah selesai kita potong-potong, ini nanti akan kita bumbui dengan garam secukupnya. Lalu kita juga menggunakan 1 buah tomat ukuran sedang. Di sini kita menggunakan tomat matang karena nggak ada tomat yang masih muda ataupun tomat hijau.
Tapi jika teman-teman ada tomat hijau di rumah, boleh gunakan tomat hijau karena itu akan membuat nanti rasa sambalnya menjadi segar. Kemudian untuk bumbu baladonya, di sini kita menggunakan cabai hijau keriting, setengah buah jeruk nipis. Kemudian ada 1 siung bawang putih dan beberapa siung bawang merah. Ini akan kita haluskan dengan ulekan. Kita masukin juga nanti 1 sendok teh garam kasar. Ini hasil cabai setelah kita haluskan dengan menggunakan ulekan. Untuk cabenya nggak terlalu halus ya, masih ada tekstur cabai dengan bawangnya seperti di video. Ini nanti akan kita masak sampai matang. Langsung aja kita goreng dulu terong yang sudah kita bersihkan tadi. Kita goreng menggunakan minyak panas. Untuk terongnya ini kita goreng nggak terlalu lama ya, cukup sampai terongnya itu layu. Jika dirasa terongnya sudah matang, langsung aja kita angkat dan kita tiriskan. Kemudian lanjut kita goreng tempenya. Untuk tempenya ini kita goreng menggunakan api sedang dan kita goreng sampai matang, sampai nanti warnanya itu sedikit kecoklatan. Jangan lupa dibolak-balik agar matangnya merata. Nah, ini tempenya sudah berwarna kecoklatan, langsung aja kita angkat dan kita tiriskan. Lanjut kita goreng ikan maco labunya. Ini ikannya kita goreng juga dengan menggunakan minyak panas dan kita goreng sampai matang, sampai nanti warnanya itu kecoklatan dan juga garing. Pada saat menggoreng ikannya ini jangan lupa dibolak-balik agar matangnya merata, tapi dipastikan dulu bagian bawahnya itu sudah matang ataupun mengeras. Jika belum matang ataupun mengeras jangan dibalik dulu, takutnya nanti ikannya ini hancur. Ini ikannya sudah matang, warnanya sudah kecoklatan dan pastinya juga sudah garing. Ini langsung aja kita angkat dan kita tiriskan. Lanjut kita goreng ikannya sampai selesai. Langkah selanjutnya langsung aja kita masak ataupun kita tumis tomatnya terlebih dahulu. Jika dirasa tomatnya sudah layu, langsung aja kita masukin cabai hijaunya. Ini cabenya kita masak sampai matang, tapi nggak terlalu lama ya, cukup sebentar aja. Pada saat memasak cabenya ini diusahakan menggunakan api sedang cenderung kecil sambil terus diaduk. Kita tambahkan royco ayam dengan penyedap rasa sesuai selera. Kemudian ini akan kita aduk kembali sampai merata. Pada saat memasak cabenya ini jangan lupa dikoreksi rasanya. Jika dirasa bumbu ataupun garamnya kurang boleh ditambahkan kembali. Nah, ini cabenya sudah matang, rasanya juga sudah pas. Langsung aja kita matikan api kompor. Kemudian kita campurkan semua bahan yang sudah kita goreng tadi. Ini kita aduk sampai merata. Jika ikan dengan tempenya sudah terbaluri dengan cabenya secara merata, ini bisa langsung kita sajikan ataupun kita pindahkan ke piring saji. Ini dia goreng ikan maco labu cabai hijaunya sudah jadi. Rasanya sangat enak dan juga harum, apalagi ikannya itu sangat crispy. Ini sangat cocok dimakan dengan nasi hangat maupun sayur bening. Nah, untuk teman-teman jangan lupa dicobain resepnya ya. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.